Hai guys, gimana? Apa kabar kalian semua guys? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya guys. Nah guys, pernah nggak sih kalian ngalamin suatu masa kalian merasa tuh berada di titik terendah gitu? Kalian kayaknya udah melakukan segala hal gitu kan, tapi kok kayaknya kalian nggak dihargain gitu loh. Entah kalian dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam kampus, eh, dimanapun lah kalian berada gitu loh. Kalian tuh kayaknya udah ngelakukan semua hal, tapi kok kalian merasa kalian tuh nggak dihargain gitu loh guys. Kayaknya apapun yang udah kalian lakukan, sebaik apapun itu gitu, kayaknya tempat dimana kalian berada sekarang gitu nggak bisa menghargai kalian sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan gitu. Pernah nggak sih ngalamin hal itu? Nah gini guys, ada perumpamaan nih ya, kalian tahu nggak ayam bekisar? Jadi guys, ayam ini guys secara bentukan gitu ya, ini sama aja nih penampilannya kayak ayam-ayam, kayak ayam kampung, kayak ayam Bangkok gitulah, biasa aja lah gitu. Tapi ternyata ayam ini punya nilai plus guys. Ayam ini diperuntukkan untuk lomba gitu loh. Entah dari suaranya atau gimana, suaranya kalau nggak salah ya. Ayam ini diperuntukkan untuk lomba lah, sehingga ayam ini punya nilai lebih guys. Padahal secara bentukan sama aja sama ayam yang lain gitu loh. Bahkan ayam ini bisa ada yang sampai 10 jutaan gitu. Tapi kalau ayam ini lo bawa ke orang yang nggak ngerti gitu, atau misalkan tetangga lo, siapapun orang di samping atau sekitar rumah lo gitu, atau bahkan mungkin orang rumah lo sendiri, ketika ayam ini ditawarin, mau nggak nih beli ayam ini, mereka akan membeli dengan harga yang menurut mereka pantas. Mungkin harganya sama seperti ayam-ayam lain gitu. Misalkan ayam harganya 50.000, ya kan dibayar 50.000 gitu loh. Lo mau bilang, loh ini ayam bekisar loh, ini bisa suaranya gini 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 gini, ya nggak ngerti. Pokoknya standar penilaian mereka ayam itu ya segitu harganya gitu loh. Akan saya gunakan untuk makan, nggak peduli di ayam ini bisa nyanyi suaranya bagus atau gimana gitu kan. Ayam ini bisa berkokok dengan suara yang indah, nggak peduli, karena standar penilaian orangnya segitu. Nah tapi kalau ayam ini kita bawa misalkan ke kios atau ke agen yang biasa jual-jual ayam hias gitu ya, mungkin harganya akan dibayar lebih tinggi dari si orang yang pertama tadi, orang yang biasa tadi kan. Tapi nggak akan setinggi ketika kita menjualnya kepada kolektor, karena orang yang menerima ini, kios atau agen ini, mereka pun akan mencari keuntungan dari ayam itu gitu loh. Dia akan jual atau mungkin akan ikut perlombaan gitu. Kalau mungkin ada yang nawar, kolektor ya akan dijual dengan harga yang lebih tinggi lagi gitu, dari yang apa yang udah dibayar dari lo gitu kan. Nah tapi kalau kita langsung jual ke kolektor misalkan gitu, maka ayam ini akan mendapat harga yang tertinggi, misalkan 10 juta gitu loh. Itu bisa aja gitu loh. Nah dalam hal ini guys, kadang-kadang kita pun mengalami hal yang sama dalam kehidupan kita sehari-hari guys. Yang tadi itu, entah dalam pekerjaan kita, kuliah, sekolah, atau apapun yang kita lakukan, akan selalu ada orang-orang yang tidak mampu menghargai kita lebih dari apa yang sudah kita lakukan. Artinya kita melakukan 10, mereka tetap punya penilaian aja, kita udah melakukan 10 gitu loh. Tapi sebagian orang akan tetap menilai kita itu 3 aja gitu loh. Mereka nggak punya standar penilaian lebih kepada kita, karena memang kemampuan mereka begitu loh. Mereka nggak bisa menangkap hal-hal yang mungkin baik, sensitif yang sudah kita lakukan gitu. Mereka hanya menangkap hal-hal yang dari luar gitu kan. Ya ini bisa saja teman sekolah lo, teman kerja lo, tetangga lo, atau siapapun gitu. Kadang-kadang kita udah berbuat baik segimanapun gitu loh, ya penilaian mereka kepada kita ya 3 aja gitu. Nggak pernah kita dapat nilai lebih gitu loh. Sehingga lambat laun membuat kita menjadi agondok sendiri gitu. Sudah berbuat baik, sudah mempunyai kualitas diri lah gitu kan, tapi kok nggak pernah dihargain. Dan ada juga nih yang seperti perumpamaan yang kedua gitu loh, bahwa ada orang-orang seolah yang menghargai kita, seolah-olah menghargai kita, tapi mereka ini seperti agen, seperti kios gitu loh, yang sebenarnya sedang mencari keuntungan juga dari kebaikan kita gitu loh. Kita nih kalau ketemu misalkan, oh iya wah gimana baik Mbak, Bu, atau Pak, Mas gitu kan, mereka sepertinya menghargai kita gitu. Ya mungkin ini bisa siapapun ya, bisa tetangga, bisa orang, bisa saudara, bisa teman, bisa siapapun gitu. Tapi sebenarnya mereka sedang mencari keuntungan dari kebaikan kita gitu loh. Jadi seolah-olah kita dihargain, tapi sebenarnya kita sedang dicari keuntungan oleh mereka gitu loh. Dan tapi guys, bukan berarti nggak ada perumpamaan seperti yang ketiga tadi, seperti kolektor tadi gitu kan, seperti orang yang benar-benar bisa menghargai kita dari
benar-benar dari dalam gitu, dari luar dalam lah bisa menghargai kita gitu kan. Ada kok orang yang kayak begitu, ada tempatnya, ada lingkungannya gitu loh. Kita bisa cari, kita bisa pelajarin sendiri di mana kita ini benar-benar dihargai sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu. Bahkan mungkin mereka seperti seakan-akan mengasih dispensasi kepada kita kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan kecil gitu loh. Ada orang-orang yang benar-benar tulus menghargai kita, tidak munafik, tidak mencari keuntungan pribadi sendiri, atau mungkin dia nggak munafik tapi tetap aja kita jelek terus di mata dia. Ada yang kayak begitu, ada juga yang munafik tadi, ada juga yang benar-benar tulus guys. Permasalahannya adalah di manakah kita akan hidup gitu, bagaimanakah kita akan berbuat gitu. Karena suka nggak suka guys, namanya manusia ya. Kalau kita terus merasa gondok, enek, lama-lama kan lelah tuh ya. Akhirnya kebaikan yang kita lakukan bisa jadi pupus, bisa berganti dari jadi keburukan yang akan kita perbuat kepada orang. Nah kalau udah kayak gitu kan mubazir gitu loh guys. Kita udah berbuat baik bertahun-tahun, memupuk karakter gitu kan, karena permasalahan harga dan saling menghargai gitu, karena tidak dihargai akhirnya karakter kita berubah menjadi tidak baik. Nah ini kan mubazir gitu guys. Jadi alangkah baiknya kita tetap bisa berteman dengan siapapun, tapi bersahabatlah dengan sedikit orang gitu menurut gue gitu ya. Atau kita bisa mencari, kalau kita udah terlanjur berada di lingkungan sesuatu tempat gitu yang isinya negatif dah, kita berada di tempat itu negatif dah, mau ngelakuin apa pokoknya kita dianggap negatif aja. Kalau udah terlanjur tinggal di situ, ya udah mulailah jaga jarak, bukan memusuhi ya, tapi menjaga jarak. Tujuannya baik kok, agar mereka tidak lagi melanjutkan kesalahan gitu kan. Karena kan dosa juga dong ngomongin orang, misalkan menganggap kita ini kan dosa juga. Nah kalau kita menjaga jarak kan artinya kita sudah membantu mereka untuk mengurangi dosanya gitu kan, ya enggak? Dan dengan itu juga kita juga udah membantu diri kita sendiri untuk tidak terjerumus melakukan cara yang sama yang seperti mereka lakukan gitu guys. Dan alangkah baiknya lagi kita mencari lingkungan atau tempat dan teman yang tulus agar kita bisa terus bertumbuh gitu, baik dalam karakter, dalam pemikiran, dalam tindakan, dalam ucapan gitu guys. Bukan gini, kan kata orang peribahasa, jangan pilih-pilih teman. Ya setuju lah gue yang pilih-pilih teman gitu. Itu benar, sama teman siapapun kita bisa berteman. Tapi kalau bersahabatlah, sekali lagi gue bilang, bersahabatlah dengan sedikit orang gitu loh. Carilah orang-orang yang benar, karena teman itu kan bisa datang dan pergi kapanpun. Tapi kalau sahabat itu selalu ada, baik suka dan duka gitu. Itu namanya sahabat kan, kayak gitu guys. So tetaplah positif ya guys ya, karena seperti perumpamaan ayam bekisar tadi ya, kita nggak bisa memaksakan penilaian orang kepada kita gitu loh. Sebaik apapun yang udah kita lakukan, kita nggak bisa memaksakan penilaian orang kepada kita. Kita nggak bisa memaksakan feedback gitu, baik dibalas dengan baik tuh nggak bisa, karena orang tuh memang macem-macem lah gitu. Tapi memang ada 3 kriteria lah kira-kira yang gue gambarin kayak gitu ya. So carilah tempat-tempat yang dimana kalian tetap bisa dihargai, tapi tidak menjadi jijik kemanapun kalian melangkah gitu. Artinya ketemu siapapun, orangnya kayak gimana pun ya nggak usah jijik sama mereka gitu loh. Karena setiap orang tadi terlahir beda-beda, cara kapasitas penilaiannya pun beda-beda. Kita hanya cukup menjadi orang yang positif dan tahu menempatkan diri gitu, tahu bersahabat kalau berteman dengan siapa aja guys. Oke dah, kalau begitu demikianlah bacot encer dari saya. Nggak tahu habis makan apa tadi ya, gue ngomong encer banget, udah kayak moti apa namanya tuh, moti kompor. Iya, motivator. Dah makin gila aja gue dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.